Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aini Fatiara dengan NIM 52248. Sini saya akan mempresentasikan tentang solusi data perikanan laut Indonesia dengan teknologi akustik bawah air. Dan yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 70%-nya itu merupakan lautan. Potensi perikanan sendiri di Laut Indonesia sebanyak 6,4 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sekitar 64%. Indonesia sebagai negara kepulauan itu kepulauan memiliki potensi besar dalam perikanan. Namun metode konvensional pencarian ikan berdasarkan pengalaman nelayan itu kurang efisien dan mahal. Belum terjadinya penangkapan lebih atau overfishing. Nah, data potensi tersebut didapatkan dari perhitungan stok ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Masalah lain terhadap data yang tidak akurat itu seperti terjadi transaksi jual beli ikan di tengah laut. Nah, transaksi ini untuk menghindari retribusi di darat dan penghematan BBM oleh kapal pembeli. Dengan itu terdapat solusi dengan teknologi yang disebut underwater acoustic, yaitu di mana salah satu metode untuk memperoleh informasi keberadaan dan stok ikan laut dapat diperoleh dengan akurat dan efisien dengan menggunakan teknologi akustik bawah air ini. Teknologi akustik mempunyai sensor yang disebut dengan transducer, yaitu berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Sinyal suara yang dipancarkan ke kolam perairan akan mendeteksi objek seperti ikan, plankton, tumbuhan laut, dan dasar laut. Dengan hal ini, data yang diperoleh akan akurat dan lebih efisien. Keunggulan underwater akustik sendiri yaitu pertama pengukuran cepat dan akurat, kedua estimasi langsung tanpa bergantung pada data statistik, dan yang ketiga itu data real time dengan presisi tinggi dan tempat aman bagi objek bawah air, dan terakhir bisa digunakan di daerah terpencil. Dan untuk mekanismenya sendiri yaitu cara kerja ini tuh sangat sederhana, yaitu dengan memancarkan gelombang suara dari transducer menuju ke dasar kolam. Nah, saat merambat, gelombang ini akan mengenai objek di bawah air seperti ikan, plankton, udang, dan dasar laut. Gelombang yang mengenai tubuh ikan akan dipantulkan kembali ke transducer. Nah, dari sini proses perhitungan akan dimulai. Hitungan dan densitas atau stok ikan itu dimulai dari gelombang yang kembali dari seekor ikan disebut dengan target strength atau TS. Nah, sementara gelombang yang kembali dari kawanan ikan, gelombang yang kembali dari kawanan ikan itu disebut volume backscattering. Nah, nilai TS ini penting karena digunakan untuk memperkirakan ukuran ikan yang terdeteksi di kolam perairan. Selain itu, nilai nilai TS, yaitu target strength tadi, itu berfungsi sebagai faktor skala dalam estimasi stok dan biomasa ikan. Dan nilai volume backscattering tadi itu diperoleh dari sumber daya ikan dan dihitung secara real time di daerah yang disurvei. Semakin banyak ikan yang terdeteksi, nilai volume backscattering tadi juga akan semakin besar. Metode ini tuh meningkatkan efisiensi penangkapan ikan karena biasanya nelayan hanya mengandalkan pengalaman dan menggunakan metode fishing hunting yang cenderung meningkatkan biaya operasional. Potensi ini terhadap metode akustik sangat tinggi. Itu dapat meningkatkan kelebihan yang diperoleh dari metode ini sebagai langkah kepada para nelayan. Begitu. Hmm. Dan berikut merupakan sistem pengoperasian instrumen akustik.
Nah, alur kerja sistem akustik deteksi bawah air itu melibatkan beberapa komponen. Yang pertama ada transducer. Transducer ini bertugas untuk memancarkan dan menerima gelombang suara. Gelombang suara ini dipancarkan ke dalam air akan mendeteksi objek seperti ikan, dan sinyal yang dipantulkan kembali akan diterima oleh transducer. Dan kemudian dari transducer ini ada transmitter atau receiver. Sinyal yang dari transducer ini kemudian diteruskan ke transmitter. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengolah sinyal yang masuk dan keluar sehingga siap diproses lebih lanjut. Setelah itu ada display control, yaitu sinyal dari transmitter atau receiver diteruskan ke unit kontrol tampilan. Di sini sinyal itu diproses dan ditampilkan dalam bentuk visual pada monitor. Ini memungkinkan operator untuk melihat data hasil pantulan gelombang dalam bentuk grafik atau peta bawah laut. Kemudian ada unit perekaman data. Nah, unit perekaman data ini yaitu data visual dari kontrol tampilan, kemudian dikirim ke unit perekaman data untuk disimpan. Disimpan pada tahap ini, data diolah dan direkam dalam bentuk digital sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian ada RGB 8 bit, eh, itu mungkin tampilan hasil yang lebih detail dan jelas dalam beberapa warna. Terus dapat unit navigasi atau GPS. Itu sistem ini terhubung dengan GPS untuk menentukan posisi geografis dari trip pengukuran atau deteksi. Sinyal GPS diubah menjadi data digital. Nah, kemudian diproses, dikirim ke unit perekaman data. Terus terdapat PC atau komputer ini yaitu untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah lebih lanjut. Untuk menghasilkan laporan. Gitu. Nah, jadi semua data dari berbagai unit kumpulan dan diproses di komputer. Mungkin analisis lebih lanjut mengenai kondisi bawah laut termasuk deteksi objek seperti ikan dan lainnya. Nah, kemudian ini merupakan mekanisme penggunaan sistem akustik tadi, yaitu terdapat TS target strength dan SF itu volume backscattering tersebut. Nah, ini itu dari kalibrasi yang dilakukan menggunakan sphere atau bola akustik yang ditempatkan di jalur sinyal akustik. Dan ini itu sehingga pengukurannya itu lebih tepat. Dan kemudian ada kuantifikasi kuantifikasi target range, yaitu bisa mengukur target untuk kekuatan panas. Nilai, nilai TS ini untuk menentukan ukuran atau jenis ikan yang berada di area pengukuran. Dan kemudian kuantifikasi volume backscattering, yaitu pantulan suara dari sekumpulan ikan atau kawanan ikan. Nah, ini memberikan gambaran jumlah atau densitas ikan di area tersebut. Jadi banyaknya ikan di sini tuh diketahui dengan volume backscattering tadi. Nah, dengan menggabungkan data ini, jumlah ikan dan diestimasi secara akurat. Ini sangat berguna untuk survei perikanan, untuk memantau stok ikan dan karakteristik lingkungan perairan. Nah, tadi itu terdapat 6 langkah. Itu pertama kalibrasi, kemudian ada kuantifikasi TS atau target strength, dan kuantifikasi SF atau volume big strength tadi, terus kuantifikasi permukaan laut. Yang kelima, kuantifikasi lemburan dasar laut, dan yang keenam, perhitungan jumlah ikan. Nah, kemudian sini ada hasil visualisasi data akustik bawah laut yang menunjukkan distribusi kekuatan pantulan gelombang suara ke backscattering strength dalam skala Disabel sebagai fungsi kedalaman dan jarak horizontal. Distribusi kelompok ikan dan karakteristik dasar laut berdasarkan intensitas pantulan suara di area survei. Nah, ini tuh ditunjukkan pada warna merah orange di
sekitar 4 meter. Dan area hijau biru muda itu di dasar laut itu merupakan kelompok ikan yang muncul. Dengan analisis ini dapat diperoleh data mengenai lokasi dan jumlah ikan serta kondisi dasar laut yang bermanfaat untuk survei perikanan dan penelitian lingkungan perairan. Kemudian, pembuatan gambar pengukuran kepadatan ikan menggunakan teknologi akustik. Nah, hubungan logaritma antara kepadatan ikan dan tegangan yang diterima itu semakin tinggi kepadatan ikan, maka semakin tinggi tegangan yang diterima. Hmm, hmm. Terus kesimpulan dari sini itu teknologi akustik bawah air berpotensi meningkatkan ketepatan dan efisiensi operasi perikanan di Indonesia dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, nelayan, dan industri dalam mengimplementasikan teknologi ini untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.